Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 F5C ingin menjelaskan materi kami yang berjudul Kemunduran Islam dan latar belakang munculnya gerakan Tajdid. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri kami dahulu. Saya bintang oleh Arifah Nasution. Saya Ratna Zahra. Saya Anissa Berislamul Zulkarnain. Saya Andini Aurelia Putri. Saya Dara Zarifah Naura. Saya Yoga Ananda. Saya Fadil Sapa. Saya Fadil Sion. Saya Teguh Sabir Basri. Saya Haji Akbar. Saya Muhammad Hasan Jaras. Saya Rizky Ramadan Gultom. Kemunduran Islam yang menyebabkan munculnya gerakan Tajdid diperakasai oleh penjajahan negara-negara Eropa. Islam mulai mencapai masa kejayaannya pada abad 6-12 Masehi. Umat Islam mulai mengalami kemunduran pada saat Baghdad dan Daulah Abbasiyah mengalami kehancuran di tangan tentara Mongol. Perang selama 2 abad dengan pasukan salib hingga pasukan Genghis Khan, Kulagukan, dan Timur Leng di berbagai daerah kekuasaan Islam. Bagaimana sebab-sebab kemunduran Islam disebutkan oleh Syekh Arslan dalam bukunya yang berjudul Mengapa Umat Muslim Mengalami Kemunduran dan Umat Lainnya Mengalami Kemajuan, atau dalam bahasa Arabnya Limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddamu ghairuhum, adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang murni. Yang kedua, mereka terlalu berfoya-foya dalam kehidupan yang mewah. Yang ketiga, banyaknya sultan, khalifah atau raja daulah Islamiyah yang tidak cakap, lemah, ataupun mereka tenggelam dalam kehidupan mereka yang berfoya-foya. Yang keempat, terpecahnya umat Islam dalam berbagai sekte, aliran, atau golongan, dan mereka saling memusuhi satu sama lain. 5. Lahirnya sifat-sifat negatif seperti bodoh atau al-jahal, pengecut atau aljub, mudah berputus asa atau al-ya'su, dan kurang ilmu. Yang keenam, posisi daulah Islamiyah yang sedang berada di puncak kejayaannya juga membuat banyak umat Islam yang lupa dan lalai untuk meningkatkan diri mereka dari berbagai nilai-nilai baik dan tradisi baik dari para pendahulu mereka. Yang terakhir, adanya anggapan bahwa hidup ijtihad sudah tertutup sehingga membuat mereka berada dalam keadaan statis atau jumud dari perkembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, Eropa mengalami masa kegelapan pada abad pertengahan mulai dan mengalami masa kemajuan pada abad modern. Kemajuan ini ditandai dengan Renaissance atau masa pencerahan. Masa pencerahan ini kurun waktu sekitar abad 14 hingga abad 17. Gerakan ini pula yang menjadi tonggak masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dengan dimulainya revolusi industri dan gerakan kolonialisme dari negara-negara Eropa ke seluruh dunia. Keadaan ini pula yang berbanding terbalik dengan keadaan umat Islam yang mengalami porak-poranda dan mengalami kemunduran dari abad-abad terdahulu. Perbedaan besar antara keadaan Eropa dan umat Islam mendorong pemikir dan ilmuwan untuk melakukan gerakan pembaruan atau disebut tajdid dalam Islam. Tujuan utama gerakan ini adalah untuk menyamai kemajuan umat Islam dengan bangsa Eropa dan mengembalikan kejayaan umat Islam di masa lampau. Tajdid merupakan gerakan pembaruan Islam. Nah, gerakan ini merupakan respon dari perkembangan zaman, di mana munculnya masalah tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, ijtihad dan tajdid merupakan salah satu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Tajdid di sini tidak berarti membuat suatu ajaran yang baru dan melupakan ajaran Islam yang sudah ada. Namun tajdid ini adalah suatu usaha pemulihan ajaran Islam yang telah ditinggalkan atau dilupakan dan mereformasi ke arah yang lebih baik. Ajaran Islam yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ditelaah kembali dengan mempertimbangkan kondisi zaman. Menurut Abu Sahal Al-Suluki, gerakan pembaruan ini bukanlah mengubah, memodifikasi, ataupun merevisi nilai-nilai Islam agar seiring dengan selera zaman, melainkan berkaitan erat dengan penafsiran dan pengamalan terhadap ajaran dasar tersebut agar sesuai dengan tuntutan zaman. Karenanya, hal yang diperbarui adalah pemahaman, pemikiran, metode pengajaran, dan pengamalan ajaran agama tersebut dan bukan nilai dan prinsip dalam agama. Momentum kelahiran tajdid adalah penjajahan Prancis yang diketuai oleh Napoleon Bonaparte pada tahun 1789 Masehi. Kehadiran Napoleon Bonaparte bersama pasukannya yang kuat dan para ilmuwan mereka yang membuka mata para cendekiawan muslim yang ada di Mesir akan ketertinggalan mereka. Beberapa cendekiawan yang tergugah dan memprakarsai kegiatan ini antara lain adalah Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal.
Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.